Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apoteker Fitriyanti SMMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Stikes Arsina Lamongan di Prodi D3 Farmasi. Saya merupakan lulusan sarjana farmasi di USU pada tahun 2012, kemudian melanjutkan profesi apoteker berbarengan dengan S2 farmasi yang disebut dengan program double degree pada tahun 2012. Saya menyelesaikan program studi apoteker pada tahun 2013 dan saya juga menyelesaikan magister farmasi pada tahun 2014. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester 2 dengan mata kuliah farmakologi 2. Mata kuliah farmakologi 2 merupakan mata kuliah wajib yang dibebankan kepada mahasiswa tingkat 2 semester keempat. Adapun perkuliahan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun rincian pokok materi yang akan disampaikan pada farmakologi 2 ini, yang pertama itu tentang kontrak perkuliahan, pertemuan kedua itu tentang prinsip-prinsip pengobatan penyakit infeksi dengan menggunakan kemoterapeutika, pertemuan ketiga itu tentang antibiotika secara umum, pertemuan keempat itu penjelasan tentang golongan-golongan antibiotik itu seperti beta-laktam, kemudian pertemuan keempat itu tentang penggolongan cefalosporin berdasarkan mekanisme kerjanya, kemudian pertemuan selanjutnya itu tentang aminoglikosida, kemudian makrolida, kemudian disusul dengan penjelasan tentang penggolongan tetrasiklin, chloramphenicol, dan beberapa antibiotika lainnya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan itu Student Centered Learning atau disingkat dengan SCL, di mana mahasiswa diharapkan lebih aktif di ruang perkuliahan dan di luar ruang perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan untuk belajar mandiri. Jadi di sini kita sebagai dosen hanya fasilitator. Jadi mahasiswa diharuskan untuk belajar lebih banyak lagi di luar ruang perkuliahan. Selama saya mengajar, saya menggunakan media seperti Infocus, laptop, papan tulis, dan PowerPoint untuk memudahkan saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Selama mengajar, saya menggunakan beberapa buku sebagai acuan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Adapun buku-buku yang saya gunakan itu meliputi obat-obat penting, Tan Huan Jai, kemudian farmakologi dan terapi ganis suara, kemudian farmakologi Katsum, kemudian isu farmakoterapi, kemudian farmakope Indonesia, kemudian obat-obat penting. Adapun penilaian akhir yang akan saya berikan kepada mahasiswa itu meliputi yang pertama itu tentang kehadiran 10%, kemudian tugas 30%, UTS 30%, dan terakhir itu UAS 30%. Jadi totalnya 100%. Jadi di sini saya mengingatkan mahasiswa selama perkuliahan tidak ada yang terlambat. Karena apabila terlambat lebih daripada 5 menit, saya tidak membolehkan mereka untuk mengikuti mata kuliah. Kemudian mahasiswa juga harus mengisi link absen selama 13 kali. Tidak boleh alfa melebihi 1 kali. Sekian penjelasan saya tentang rencana pembelajaran semester ini. Baiklah, marilah sama-sama kita menyaksikan video salah satu pembelajaran yang saya sampaikan dalam kelas dengan judul antibiotika. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Tetap semangat untuk program hari ini? Semangat, Bu. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, untuk memulai keberkahan, mari sama-sama kita berdoa dulu, dipimpin oleh kawan kita. Kita berdoa. Kita berdoa menurut agama Islam. Kembali kepada Allah,
mulai perkuliahan ini seperti kontrak perkuliahan yang sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin melintas kembali pengetahuan adik-adik tentang materi sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang materi sebelumnya? Tentang kemografikan. Siapa yang bersedia menjawab? Oke, silakan bangun, sebutkan nama, perkenalkan diri dulu. Kemoterapika adalah obat-obatan yang menggunakan bahan kimia untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Oke, kita kunci seperti jawaban kawan kita saudari Teddy bahwa kemoterapika itu suatu zat kimia yang digunakan untuk membunuh berbagai mikroorganisme. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang antibakterial atau antibiotik. Mungkin adik-adik semua nggak rancu lagi ya dengan kata-kata antibiotik, antibakterial. Coba adik-adik kasih ke ibu contoh dari obat antibiotik. Silakan, coba. Satu aja apa yang saudara tahu tentang antibiotik? Amoxicillin. Yang lain? Cefadroxil. Ada lagi? Cefixim. Banyak kok tahu. Yang lain apa lagi? Doxycycline. Ini siapa juga doxycycline? Pernah pakai untuk jerawat ya? Ya kan? Karena antibiotik juga digunakan untuk membunuh jerawat yang sudah meradang disebabkan oleh bakteri. Kita masuk ke perkuliahan hari ini. Bahwasanya antibiotik itu berasal dari bahasa Yunani, di mana anti itu lawan, sedangkan bios itu hidup. Jadi antibiotik itu adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu. Kemudian berkhasiat dengan cara mematikan atau menghambat pertumbuhan, dan toksisitasnya bagi manusia tidak berbahaya. Jadi antibiotik itu suatu zat kimia baik dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur, berkhasiat obat apa digunakan dalam dosis tertentu. Seperti di awal perkuliahan, obat dalam dosis tertentu bisa menjadi obat. Kemudian obat dalam dosis berlebih bisa menjadi racun. Ingat kan, itu yang paling harus diingat oleh mahasiswa farmasi. Sedikit kita melebihkan dosis bisa menjadi racun. Ya, paham ya? Paham. Ini pengertian paham. Biar kita masuk ke materi selanjutnya. Kemudian, ini seperti tadi bahwa antibakterial itu zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan. Jadi berdasarkan sifat antibiotik dibagi dua golongan, yaitu ada yang bersifat bakteriostatik, ada yang bersifat bakterisid. Bakteriostatik itu menghambat pertumbuhan. Bagaimana cara dia menghambat pertumbuhan? Dengan diganggunya proses-proses penting dalam tubuh si bakteri. Misalnya diganggunya sintesis protein, diganggunya replikasi DNA. Apabila proses-proses tersebut diganggu, maka pertumbuhan bakteri juga akan terganggu. Itu contoh, itu bagian dari bakteriostatik, menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua itu obat bakterisid. Di sini dia membunuh bakteri. Contohnya penisilin, sulfonamid. Bagaimana sih dia membunuh bakteri? Dengan cara merusak dinding sel. Coba, saudara, kenapa tiba-tiba saudara sakit? Kenapa saudara harus minum antibiotik? Apa gejala-gejalanya? Belum? Oke, silakan penangian. Apa yang menjadi penyebab kita menggunakan antibiotik? Atas ini kita menggunakan antibiotik.
tiba-tiba nih saya sakit, saya perlu berantibiotik nggak sih? Kan, Kalau perlunya, kalau istilahnya tidak perlu harus menggunakan antibiotik. Kalau hanya demam biasa tidak perlu, tapi kalau demamnya udah lebih dari 3 hari disarankan harus meminum antibiotik, harus dengan resep dokter. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba, karena kan mungkin sakitnya tengah malam, dokternya mungkin sudah tutup, jadi adik-adik demam, udah berapa hari mungkin demamnya, tiba-tiba ini udah nggak mampu nih sama paracetamol, nggak mampu dengan ibuprofen, jadi adik-adik perlu pengobatan dengan antibiotik karena demamnya udah 3 hari, kemudian meriang sampai berkeringat lagi. Jadi adik-adik mau beli antibiotik, mungkin adik-adik bisa ke apotek yang ada praktek apoteker. Jadi ya tepat ya, seperti salah satu dari teman kita tanyanya bahwasanya kapan kita menggunakan antibiotik apabila muncul gejala demam melebihi 3 hari. Jadi di sini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan antibiotika. Pertama, gambaran klinis adanya infeksi. Kemudian faktor apa lagi? Faktor sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Jadi di situ sebelum kita menggunakan antibiotika, kita lihat dulu antibiotika mana yang sensitif terhadap penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga itu fungsi ginjal dan hati pasien. Oke, kemudian biaya pengobatan. Jadi faktor-faktor penting ini faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Sebelum menggunakan antibiotik lihat dulu ini. Faktor klinisnya, faktor sensitivitasnya, fungsi ginjal dan biaya pengobatan. Sejauh ini ada di paham? Ada, mudah nih ya. Ya. Pernah nggak dengan antibiotika dikombinasi? Pernah ya, sering ya. Terutama pada pasien TBC, pasien diabetes, ya kan? Mungkin pasien diabetes gangren, atau gangren, luka, ukus. Di situ kadang-kadang perlu antibiotika itu dikombinasi. Untuk apa? Satu, pengobatan infeksi campuran. Misalnya dia pasien DM, ukus atau gangren, kemudian disertai demam. Itu di situ mungkin perlu dikombinasi. Kemudian pengobatan pada infeksi berat yang belum jelas penyebabnya. Misalnya pasien tersebut dia gastritis tapi demam, kemudian nafsu makan hilang, perutnya sering kembung, badannya langsung kurus. Kemudian untuk memperoleh efek sinergis. Efek sinergis itu untuk memperoleh efek yang lebih kuat apabila antibiotika itu digunakan sendiri-sendiri. Kalau dia dikombinasi mungkin efeknya akan lebih besar ya. Kemudian memperlambat resistensi, memperlambat kekebalan dari antibiotika tersebut. Ini memperlambat resistensi ini paling baik digunakan pada penyakit TBC. Itu sampai 4 antibiotikanya. Ya, paham ya tentang kapan diberikan antibiotika kombinasi? Paham ya? Lanjut ya. Kemudian tadi berdasarkan sifatnya antibiotika itu ada yang bakterisid, ada yang bakteriostatik. Ya, jadi ini berdasarkan aktivitasnya, spektrumnya. Jadi di sini ada antibiotika spektrum luas, efektif pada organisme, baik gram positif maupun gram negatif. Jadi di sini antibiotika itu bisa dipakai untuk dua-dua jenis bakteri, itu gram negatif atau gram positif. Kemudian antibiotika spektrum sempit, dia efektif untuk melawan satu jenis mikroorganisme, yaitu gram positif saja atau gram negatif saja. Apa contohnya? Ada penisilin, ada erythromycin. Penisilin ini banyak ya. Penisilin ini golongan. Paham ya tentang itu luas aktivitasnya. Berarti nih penggolongan antibiotik berdasarkan spektrumnya atau luas aktivitasnya. Kemudian ini paham ya, ini tentang pengelompokan atau penggolongan antibiotika. Ya, oke. Lanjut. Ini setiap obat itu mempunyai efek samping. Oke, efek samping utama dari antibiotika itu alergi.
Yang pertama itu alergi ringan, pruritus, kemudian biduran itu ruam kulit. Nah, ya nanti dia bentuk kayak bentol-bentol agak besar lah dikit ya, ruam kulitnya. Nah, ada seperti inflamasi. Kemudian alergi berat, shock anafilaksis. Pernah dengar nggak shock anafilaksis? Shock anafilaksis ini yang paling bahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi shock anafilaksis ini yang paling kita takutkan dari penggunaan antibiotik. Jadi di sini menjadi tugas kita untuk menanyakan kepada pasien apakah dia ada alergi nggak sebelum kita memberikan obat, apalagi antibiotik. Jadi tugas kita sebagai orang yang kontak terakhir dengan pasien itu kita harus menanyakan, apalagi sebelum ada pasien memberikan resep kepada kita, ada 3 pertanyaan utama. Salah satunya itu apakah ada alergi. Ya, jadi alergi semua harus hati-hati. Nanti alergi semua akan bekerja, yaitu di rumah sakit, di klinik atau di apotek. Nah, kemudian superinfeksi merupakan infeksi sekunder yang terjadi jika flora normal tubuh terganggu selama terapi antibiotik. Nah, superinfeksi ini dapat terjadi pada mulut, saluran nafas, usus halus, traktus genitoris atau kulit. Nah, kemudian toksisitas pada organ itu ginjal, hati, karena terlibat pada proses metabolisme dan ekskresi. Ya, jadi ada antibiotika yang menyebabkan kerusakan hati dan ginjal seperti apa? Aminoglikosida. Nah, aminoglikosida menyebabkan kerusakan pada nefrotoksik. Kemudian ototoksik, kerusakan pada salah hati apa? Hepatotoksik, hepar. Ototoksik ini kerusakan pada telinga, pendengaran. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya itu tentang resistensi obat. Apa itu istilah resistensi? Kekebalan, ya. Jadi resistensi itu bila pertumbuhan bakteri tidak dapat dihambat oleh antibiotik pada kadar maksimal yang dapat ditolerir host. Nah, itu antibiotik menjadi kebal. Kemudian dosisnya terlalu rendah, tidak sesuai dengan kadar kuman yang ada di dalam tubuh yang menginfeksi si pasien. Kemudian dosisnya terlalu rendah, kuman adaptasi dengan obat, ya, dengan cocok dia, udah kebal dia. Kemudian pemberian antibiotika tidak tepat sasaran. Mungkin di sini penyebab penyakitnya itu gram negatif, kita berikan yang gram positif. Kemudian keadaan fisik penderita tidak mendukung, ada pasien DM, ya. Kemudian terbentuknya kuman yang cepat. Nah, bakterinya tinggi tapi dosisnya rendah. Lanjut ya, paham ya? Paham. Ini komplikasi dari terapi antibiotik. Yang pertama tadi seperti tadi ya, hipersensitivitas, dia ada ringan. Kemudian toksik, seperti bilang tadi kerusakan. Kemudian adanya superinfeksi. Kemudian kegagalan terapi, bukan itu lagi infeksi seperti kita bilang tadi. Kalau dia disebabkan oleh virus, dia tidak tetap diberikan antibiotik. Nah, seperti ini. Kemudian obat tidak berpenetrasi ke tempat infeksi, langkah terapi tidak cukup. Sering nggak adik-adik lihat? Kadang-kadang si ibu atau mungkin ada nggak nih di antara adik-adik yang masih menggunakan antibiotika cuma 1 hari, menggigil sampai demam, kemudian beli antibiotik, dia 2 tablet disimpan di lemari. Ada nggak? Nggak ya, jangan lagi ya, karena kita mahasiswa farmasi, penggunaan antibiotika itu minimal harus 3 hari maksimal 14 hari. Nah, kemudian faktor penyakit pasien seperti bilang tadi, ada pasien dia diabetes, ya. Lanjut. Nah, ini toksisitas antibiotik. Nah, urtikaria, anafilaksis. Ini yang tadi juga ya, yang kita silang untuk penggunaan supanosporin dengan penicillin. Kemudian ototoksisitas, kemudian aminoglikosida, erythromycin. Kemudian nefrotoksisitas, itu golongan aminoglikosida dan angiotensin B. Kemudian ini tadi jangan salah,
toksisitasnya itu kerusakan pada organ pendengaran. Kalau nekrotoksik kerusakan pada ginjal. Ini tadi yang hepatotoksik, ya. Kerusakan pada hati. Jangan salah lagi ya. Oke, kemudian ini monitoring pasien. Kita lihat resolusi tanda gejala infeksi. Kemudian kita lihat efek samping dan toksisitasnya. Kemudian kita lihat juga setelah minum antibiotik ada nggak perubahan fungsi ginjal atau penilaian kadar obat di dalam tubuh atau dalam plasma ya. Dalam darah. Oke. Coba sejauh ini udah kita jelaskan. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan bangun, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Radhi Dermawan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya tadi kan antibiotik itu dibagi dua jangkauan. Yang pertama itu spektrum. Oh ya, yang spektrum ya, berdasarkan luas aktivitasnya. Oke, Spektrum gimana? luas dan spektrum sempit. Jadi yang cocok kita gunakan untuk seperti biasanya yang mana ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih, Rik. Oke, seluruh junior ada nggak mungkin kawan-kawan semua atau adik-adik semua ada yang tadi bisa menangkap atau bisa menjelaskan kembali dari penjelasan ibu tadi tentang broad spektrum dengan narrow spektrum. Yang mana broad itu spektrum luas, sedangkan narrow itu spektrum sempit. Ayo, ibu berikan kepada adik-adik. Ini sebagai nilai kuis loh. Kira dapat nilai tambahan. Ayo, siapa? Siapa namanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Hotmelia Davidopulu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya tadi, yang dimana pertanyaannya antibiotik mana yang paling cocok digunakan, spektrum luas atau spektrum sempit. Dari kedua ini tidak ada jawaban yang tunggal yang paling cocok, karena keduanya memiliki peran masing-masing. Kalau spektrum luas ini bekerja untuk berbagai bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Kalau dia spektrum sempit, dia bekerja cuma satu bakteri saja. Namun umumnya di rumah sakit yang paling digunakan itu yaitu antibiotik spektrum luas atau broad spektrum. Saya paham ya. Nah, jadi kedua antibiotika ini memiliki peran yang berbeda ya. Jadi ibu rangkai kembali, antibiotika itu adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang disebabkan oleh bakteri. Dalam proses tertentu menjadi obat, sedangkan antibiotika itu tingkat toksisitasnya terhadap manusia masih bisa ditolerir ya. Kemudian berdasarkan sifatnya antibiotika itu dibagi dua, ada yang bersifat bakterisid dan bakteriostatik ya. Bakteriostatik itu menghambat pertumbuhan, sedangkan bakterisid itu membunuh si bakteri. Bakterisid itu digunakan pada infeksi yang serius yang perlu penanganan secara cepat ya, digunakan bakterisid. Yang kedua itu penggolongan antibiotika berdasarkan spektrumnya. Ada yang spektrum luas dan ada yang spektrum sempit. Spektrum luas itu biasa dipakai yang belum dapat uji kultur. Ya, yang belum dapat uji kultur kita bisa memakai yang spektrum luas. Tapi kalau kita udah melakukan uji kultur, kita udah tahu dia gram negatif atau positif, biasanya langsung dipakai ya spektrum sempit supaya langsung ke organ target ya, tanpa dirusaknya flora normal tubuh. Kalau spektrum luas itu kan nggak cuma bakteri baik yang dibunuh. Nggak cuma bakteri jahat, penyakit bakteri patogen, tapi bakteri baik juga akan dibunuh untuk jadi nggak ada lagi yang menjaga flora tubuh kita. Makanya dia nanti muncul di situ super infeksi, muncul nanti infeksi jamur, infeksi pada saluran cerna, ya, muncul infeksi baru dari penggunaan si antibiotika yang tidak tepat sasaran. Adik-adik cari mekanisme dari setiap golongan. Cari mekanisme dari setiap golongan. Kemudian mekanisme kerja ya. Mekanisme kerja dari setiap golongan. Dan cari jenis-jenis dari setiap golongan. Contoh dari setiap golongan.
contoh antibiotika dari setiap golongan. Ya. Ini tugasnya. Carilah mekanisme kerja setiap golongan antibiotika dan berikan 3 contoh obat untuk setiap golongan. Kalau saudara semua ingin memberikan lebih dari 3 boleh, tapi minimal 3. Ya, supaya tahu nanti di lapangan nggak asing lagi dengan obat. Karena kebanyakan kita yang praktikan ini, kita kan lebih mendapatkan teori. Sewaktu di lapangan nanti kita bingung. Ya, jangan nanti tahunya antibiotika amoxicillin aja. Dosennya siapa? Lulusan mana? Ya, jadi harus tahu ini semua nih. Cari mekanisme kerja di setiap golongan supaya dari tahu kapan tepat digunakan golongan penicillin, kapan tepat digunakan golongan cephalosporin. Oke, sejauh ini ada yang lainnya lagi? Mudah-mudahan adik-adik semua paham tentang penyampaian materi kita hari ini. Ibu ada mengutip satu kata, yaitu tentang penggunaan antibiotika. Penggunaan antibiotika secara bijak dimulai dari diri kita sendiri. Kesadaran akan kesehatan pada diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Mari bersama-sama bijak dalam menggunakan antibiotik. Ya, semangat ya. Kita sebagai orang yang kontak terakhir dengan pasien, berikan informasi yang tepat dan berikan informasi yang akurat. Oke, paham ya jadi semua ya? Oke, jadi semua paham ya tentang perkuliahan kita tentang antibiotik. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, Ibu melakukan atensi terhadap siswa-siswi mahasiswa yang hadir ya. Diana Singamuso, hadir dulu. Oke, hadir. Hotmaida, Patrick, hadir. Oke, Jayana, hadir Bu. Nova Hutayan, hadir Bu. Saya persilakan. Pertama kita juga dalam berkait kepada presiden Sultan Penawar Muhammad Ibrahim Selamat karena saya maaf terus belajar setelah perjalanan itu bermula dari kehidupan yang baik. Belajar sendiri di mana kesadaran dan kedalam perasaan dan sebab dan mengenalkan. Saya masih tidak luput dari dosa, mohon ampun Allah. Baik, tidak pernah berkat karena yang kau berikan kepada kami. Sejujurnya kini sampai